Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Ketahanan Nasional Indonesia, mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Jarot Wahyudi SHMA. Dan inilah kami para presentator, yakni Aos Insanul Muflih, Abdul Rahim, Arga Saputra Makalalak, dan Devan Falayati Falasefah. Baiklah, selaku moderator dan presentator pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dan sejarah ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih sama dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak menyerah. Ketahanan yang memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang mana gunanya untuk menjamin kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah sejarah perjalanan ketahanan nasional Indonesia. Berikut ini adalah beberapa sejarah singkat dari perjalanan ketahanan nasional Indonesia. Tahun 1960-an, awal mula munculnya gagasan tentang ketahanan nasional Indonesia. Awal mula munculnya gagasan tentang ketahanan nasional Indonesia sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer, yang dimana mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut sehingga muncullah gagasan tentang ketahanan nasional Indonesia. Kemudian tahun 1965, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian pada tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 September yang dimana pemberontakan tersebut adalah pemberontakan pertama yang dilakukan oleh mereka yang akhirnya dapat diatasi. Pada tahun 1968, pemikiran tentang ketahanan nasional Indonesia dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, karena semakin banyaknya pemberontakan yang bermunculan sehingga kesiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai atau tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Nah, secara konseptual, pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 1972, pembaharuan konsepsi ketahanan nasional. Kemudian, pada tahun 1973 sampai 1998, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis besar haluan negara. Nah, konsepsi ketahanan nasional yang dimasukkan ke dalam GBHN tersebut dirumuskan dalam 3 rumusan, yang mana pada masing-masing rumusan memiliki isi yang cukup panjang, sehingga jika teman-teman ingin mempelajarinya, silakan merujuk pada buku kewarganegaraan halaman 115 sampai 157. Nah, berikut ini adalah di antara kemanfaatan dimasukkannya konsepsi ketahanan nasional ke dalam GBHN. Dengan dimasukkannya ketahanan nasional ke dalam GBHN, dalam hal ini sebagai modal dasar pembangunan nasional, maka konsepsi ketahanan nasional telah menjadi doktrin pelaksanaan. Artinya, dia memberikan tuntunan dalam penerapan program-program pembangunan serta bagaimana memadukannya menjadi satu kesatuan yang bulat pada benang merah yang ditunjukkan oleh konsepsi wawasan Nusantara. Nah, oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional yang diharapkan dapat menjadi lebih kuat akan lebih mudah untuk dicapai.
Demikian pengertian dan sedikit sejarah mengenai ketahanan nasional Indonesia. Kita lanjut kepada presentator yang kedua, yakni Devan Falayati Falasefa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mengetahui pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Dan sekarang kita akan mengetahui apa saja unsur-unsur ketahanan nasional. Jadi, terdapat beberapa unsur yang dapat memengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, dari James Leray. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama, tangible factor atau faktor yang berbentuk fisik. Contohnya terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Lalu yang kedua, intangible factor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Lalu yang kedua ada dari Palmer dan Perkins. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Lalu yang ketiga ada dari Parakhas Chandra. Beliau mengatakan unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga. Yang pertama dari aspek alamiah. Contohnya seperti geografi, sumber daya, dan penduduk. Lalu yang kedua dari aspek sosial, seperti perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya dan moral nasional. Lalu yang ketiga dari aspek lain, contohnya seperti ide, inteligensi, diplomasi, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Tapi kenapa ya? Kenapa unsur-unsur tersebut dapat memengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa? Sebelum kita mengetahuinya, saya akan menyebutkan dahulu unsur-unsur ketahanan nasional yang ada di negara kita sendiri. Setelah itu, saya akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur tersebut. Karena unsur-unsur yang ada di negara kita ini tidak jauh beda dengan yang dikemukakan oleh para ahli di atas. Nah, jadi telah dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor dalam hal konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang selanjutnya diistilahkan sebagai GATRA. Nah, apa sih GATRA itu? GATRA adalah wujud atau sudut pandang atau sebuah aspek. Jadi, GATRA Ketahanan Nasional Indonesia disebut juga dengan Astagatra, yang artinya 8 aspek. Nah, 8 aspek ini terdiri dari Trigatra dan Pancagatra, yaitu 3 aspek dan 5 aspek. Kenapa kok dibagi menjadi 2? Karena yang pertama, yang Trigatra tersebut adalah 3 aspek yang meliputi kehidupan alamiah. Lalu, yang Pancagatra yaitu 5 aspek yang mencakup kehidupan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap gatra tersebut. Yang pertama adalah gatra letak dan kedudukan geografi. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi yang pertama, bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Lalu yang kedua bisa juga dilihat dari luas wilayah negara. Ada negara yang wilayahnya luas dan ada negara yang wilayahnya sempit. Lalu yang ketiga dilihat juga dari posisi geografis, astronomis, dan geologis. Posisi geografis yaitu posisi nyata di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Posisi astronomis yaitu posisi suatu tempat dilihat dari posisi garis lintangnya dan garis bujurnya. Posisi geologis adalah posisi suatu wilayah dengan melihat keadaan geologinya. Lalu yang keempat, yaitu dilihat dari daya dukung wilayah negara. Apakah negara tersebut habitable layak huni atau unhabitable tidak layak huni. Yang kedua, yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara tersebut. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam atau kekayaan alam tersebut sebagai elemen ketahanan nasional yaitu meliputi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, atau bisa juga dilihat dari kemauan mengeksplorasi sumber daya alam tersebut dan kontrol atas sumber daya alam tersebut. Lalu yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Nah, penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal, yaitu yang pertama, aspek kualitas.
mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua, dari aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, jumlah pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Lalu selanjutnya, gatra dari aspek kehidupan sosial. Yang pertama ada dari gatra ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein yang artinya melihat dan logos artinya ilmu. Jadi, umum pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, koordinasi, keyakinan, dan kepercayaan yang sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dipertemukan dalam konteks negara. Nah, ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Lalu yang kedua ada gatra politik. Politik penyelenggaraan bernegara sangat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti yang pertama, sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Yang kedua, sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara tersebut apakah memakai sistem presidensil atau parlementer. Lalu yang ketiga, bentuk pemerintahan tersebut apakah sebagai negara republik atau kerajaan. Lalu bisa juga dilihat dari susunan negara yang dibentuk, apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Lalu yang ketiga yaitu gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan. Terlebih di era global sekarang ini, bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Nah, dalam ketahanan nasional, kita bisa melihatnya dari sistem ekonomi tersebut, apakah baik atau buruk, dan lain sebagainya. Lalu bisa dilihat juga dari kemajuan ekonomi di suatu negara tersebut, dan dilihat juga dari strukturnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang keempat, gatra sosial budaya. Nah, unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Contohnya yaitu hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Lalu yang kelima yaitu gatra pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Devan Falayati Falasefah. Kemudian yang akan menjelaskan selanjutnya adalah dari Aos Insanul Muflih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi selanjutnya tentang konsep dari Astra Gatra. Nah, Astra Gatra berarti 8 gatra nasional yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra ada gatra geografi, gatra pengelolaan sumber daya alam, dan ada gatra kependudukan. Di Pancagatra juga ada Pancagatra, yaitu terdiri dari gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial dan budaya, dan juga ada gatra pertahanan dan keamanan. Nah, semua itu kan sumber kekayaan negara kita Indonesia untuk mempertahankan keutuhannya. Untuk mempertahankan keutuhan Indonesia perlu ada gatra-gatra tersebut. Pertama yaitu tentang gatra geografis ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Keragaman budaya dan tradisi membuat Indonesia terlihat unik dan istimewa dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, tahukah Anda, selain keragaman budaya dan tradisi, perihal Indonesia juga memiliki keragaman alam yang luar biasa karena dipengaruhi oleh latar geografisnya itu yang sangat indah dan istimewa ini, unik. Kedua ada gatra sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut sangat terkait dengan keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan ya terbentuknya
beraneka ragam sumber daya alam. Iklim dan kondisi bentuk muka bumi yang beragam memberikan kemungkinan keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya sumber daya alam Indonesia tidak tersebar secara merata. Ada wilayah yang kaya dengan sumber daya alam dan ada juga wilayah yang tidak begitu banyak sumber daya alamnya. Namun tetapi di balik itu semua ternyata setiap wilayah memiliki kekayaannya sendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Nah, sebagian dari kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan dan sehingga dapat dimanfaatkan seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya kependudukan juga. Untuk gatra kependudukan, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta lebih mungkin atau kurang lebih ya penduduk Indonesia, Indonesia merupakan negara yang terpadat nomor keempat di dunia kalau nggak salah ya. Hal ini dikarenakan beragamnya ratusan suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, saat ini posisi Indonesia berada di gelombang tengah pertama, baik angka kelahiran maupun angka kesuburan sama-sama menurun dengan cepat dan penduduk usia kerja meningkat dengan cepat. Sementara total populasi Indonesia tumbuh dengan lamban. Hasilnya ya kelompok usia di bawah 30 tahun cukup lebih besar atau sekitar setengah dari total populasi yaitu sekitar 125 juta penduduk Indonesia yang secara potensial masuk usia produktif sehingga Indonesia sebagai mesin perekonomian nasional. Selanjutnya ada tentang dari Pancagatra atau yang pertama yaitu ada gatra ideologi. Gatra ideologi ini merupakan pembinaan terhadap aspek ideologi ini yaitu kan sumbernya itu dari ideologi Pancasila. Nah, yang berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandungnya tentunya, yaitu yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam UUD 1945, amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Nah, di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, itu tentang ideologi ya. Yang kedua, ada juga gatra politik. Pembinaan kehidupan politik di masa ini mengarah pada sistem politik, demokrasi, dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititik beratkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, pengembangan budaya politik yang dititik beratkan pada penanaman nilai-nilai demokratis harus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM ya, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan ya, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil, maka ketahanan politik bangsa akan terjaga. Itulah. Kemudian ada gatra ekonomi ya selanjutnya. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Nah, oleh karena itu pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasukan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasukan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Selanjutnya ada gatra sosial dan budaya.
Budaya Indonesia kan yaitu kan ada kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia ya. Kebudayaan Indonesia terdiri dari beberapa jenis seperti rumah adat, upacara adat, tari-tarian, lagu, musik, seni, gambar, seni pelatok dan sampai kebudayaan yang lainnya lah. Tetapi kan walaupun terdapat kebudayaan yang berbeda-beda, ya tiap daerah di tiap daerahnya ya tanah air kita tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Untuk selanjutnya ada gatra pertahanan dan keamanan. Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkannya, komitmen bangsa Indonesia anti penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal. Dan ya segitu aja dulu lah. Mungkin singkatnya seperti ini tentang konsep-konsep Pancagatra itu, kurang lebihnya, dan mungkin panjangnya bisa didiskusikan atau bisa cari di beberapa artikel atau buku yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Aus Insanul Mufli. Selanjutnya kita dengar penjelasan dari Saudara Abdur Rahim. Saya atas nama Abdur Rahim ingin melanjutkan presentasi terkait dengan ketahanan nasional. Nah, di sini saya akan membahas mengenai globalisasi dan ketahanan nasional. Yang pertama, dimensi globalisasi. Ya, baik di sini salah seorang dari ahli, Malcolm Waters, menyebut ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu yang pertama, economic globalization atau globalisasi ekonomi. Ini ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya koperasi internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, political globalization atau globalisasi politik, yang ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cultural globalization atau globalisasi budaya. Ini ditandai dengan aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh bagian dunia. Ini dikutip dari Kali Jernih tahun 2009 halaman 40. Kemudian, masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Ya, pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara berkembang. Nah, di sini ada beberapa pengaruh globalisasi. Ya, yang pertama itu di bidang politik. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik ialah antara lain maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia atau HAM, yang mana HAM telah kita bahas di diskusi-diskusi sebelumnya. Di sisi lain ialah masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik dunia. Ya, di sini bisa kita contohkan dalam Pancasila, yang mana di sini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bisa dikatakan semua ideologi itu masuk ke dalam sana. Kemudian yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap ekonomi ialah menguatnya kapitalisme dari pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional
yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Kemudian yang ketiga, pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya. Nah, ini adalah pengaruh globalisasi yang paling rentan yang terjadi, kita lihat yang terjadi di Indonesia, yang mana masuknya nilai-nilai dari peradaban lain atau masuknya budaya lain termasuk ke salah satunya Indonesia. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi, komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku, dan kelembagaan masyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, yang mana pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya ini itu sangat rentan karena bisa mempengaruhi perilaku atau bisa merusak budaya atau bisa berdampak positif bagi budaya-budaya lokal. Kemudian selanjutnya globalisasi berdampak juga terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini menyebabkan perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu negara perlu menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti latihan perang bersama, perjanjian pertahanan, pendidikan militer antar personel negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini bukan lagi bersifat konvensional, tapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya ialah ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, pemancingan bebas atau illegal fishing, illegal logging, dan sebagainya. Ya, kemudian di tengah era global, negara bangsa yang dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain. Itu yang pertama, menguatnya identitas lokal atau ethno-nationalism. Kemudian yang kedua, berkembangnya ekonomi global. Kemudian munculnya lembaga-lembaga transnasional. Kemudian yang keempat, disepakatinya berbagai hukum internasional. Munculnya blok-blok kekuatan. Kemudian pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi. Munculnya nilai-nilai global. Kemudian yang terakhir, nah, kita masih dalam seputaran globalisasi. Tapi yang kedua ialah spektrum ancaman di era global, ya. Ancaman di era global itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer, dan yang kedua, ancaman nirmiliter. Nah, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Nah, itu adalah ancaman militer. Kemudian yang kedua, ancaman nirmiliter. Maksudnya ialah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan informasi, serta ancaman yang berdimensi keselamatan. Nah, adapun rincian dari ancaman yang di atas ialah yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih dapat anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII,
negara Islam Indonesia. Nah, ini terjadi pada tahun lalu, akan tetapi kita bisa melihat pada zaman-zaman sekarang ini banyak yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain, termasuk ideologi Islam. Kemudian yang kedua, ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Nah, mungkin bisa kita contohkan pada saat ini ya gerakan untuk menetapkan itu Omnibus Law ya. Mungkin coba kita bahas bersama-sama di grup ini ya. Kemudian ancaman yang berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ya, yang pertama, dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi, biaya tinggi, sedangkan secara eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi. Kemudian ancaman yang berdimensi sosial budaya. Nah, dibedakan antara ancaman dari dalam dan ancaman dari luar, sama aja ya, eksternal dan internal. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat, berurat, kemudian berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama-kelamaan menjadi kuman penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ya, itu ancaman dari dalam atau internalnya. Kemudian, ancaman dari luar, dari dimensi sosial budaya ini adalah timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Selanjutnya adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Nah, ini merupakan munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Nah, bisa juga kita masukkan di sini adalah penyebaran hoaks. Hoaks juga termasuk kejahatan yang berdimensi teknologi informasi. Jadi mengapa saya memasukkan hoaks di sini dalam ancaman teknologi informasi? Ya karena seperti yang kita tahu ya, hoaks itu bukan main-main. Ketika orang-orang salah mendapat berita, maka dia akan mengartikan berita tersebut. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir, ancaman berdimensi keselamatan umum. Ini adalah bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana lain. Ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia yang dapat meracuni masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sini misalnya itu pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaiknya bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Nah, bencana alam baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Nah, contoh bencana alam juga yang kita rasakan sekarang ya termasuk virus corona, ya termasuk virus corona itu ya. Nah, semoga dengan kita mempelajari
ancaman-ancaman ini kita bisa tahu apa saja yang mengancam negara kita pada kondisi sekarang ini ya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan atau mohon dikoreksi atau dikritik dan dibenarkan ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Abdurrahim sebagai presentator terakhir yang dimana telah menjelaskan dengan cukup panjang. Baiklah, kita lanjut ke slide yang terakhir, yakni kesimpulan. Teman-teman, kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini, mari kita sama-sama diskusikan bersama di grup. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.